Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Di sini saya akan membahas tentang diet pada tindakan bedah. Nah, nanti bisa kalian baca juga di penuntun dietnya, buku yang sudah kalian beli masing-masing. Jadi sambil membaca sambil dipahami seperti itu. Oke. Ini kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum diet pada tindakan bedah, baik itu prabedah atau pasca bedah. Dan juga mampu menjelaskan tujuan, syarat, jenis diet masing-masing, baik itu prabedah dan pasca bedah. Gambaran umumnya ada perubahan metabolisme pada pasien pasca bedah, berat ringannya pembedahan, keadaan gizi prabedah, pengaruh pembedahan terhadap pencernaan. Lalu kalau kondisi pasca bedah sendiri biasanya mempengaruhi ke mineral dan vitamin sendiri. Lebih ke mineral. Di sini tingginya ekskresi natrium dan nitrogen 5-7 hari pasca bedah, tingginya ekskresi kalsium pasca operasi besar. Lalu kondisi khususnya biasanya adanya demam, ini kita lakukan peningkatan kebutuhan energi. Luka dan pendarahan biasanya ada peningkatan kebutuhan protein, zat besi, dan vitamin C. Oke, diet prabedah sendiri, kondisi umum pasien biasanya kita cek status gizinya, kadar gula darah, tekanan darah, ritme jantung, denyut nadi, fungsi ginjal, dan suhu tubuh. Macam-macam pembedahannya, ada yang disebut dengan bedah minor, bedah mayor. Bedah minor sendiri ada tindakan insisi, sifatnya kecil, operasi kecil, atau ekstirpasi, dan sirkumsisi atau kitan. Nah, bedah mayor ini biasanya bedah yang melibatkan organ saluran pencernaan, baik itu kayak lambung, usus halus, atau usus besar, atau bedah di luar saluran cerna, bisa jantung, ginjal, atau paru, dan organ lainnya. Sifat operasi sendiri biasanya sifatnya segera dalam keadaan darurat, dilihat kondisi pasien, sehingga pasien tidak sempat diberi diet prabedah terencana. Jadi bisa sifatnya itu segera, spontan seperti itu, dan bisa juga terencana. Nah, pasien yang bisa dia ada jelas rencana operasinya kapan, kita bisa lakukan diet prabedah sesuai dengan status gizi dan pembedahan yang akan dilakukan. Nah, macam penyakitnya biasanya membutuhkan pembedahan adalah penyakit saluran cerna, adanya jantung ya, pemasangan ring atau terapi lain, ginjal atau saluran pernapasan, dan pembedahan pada tulang. Dan penyakit penyerta misal pada DM, jantung, atau hipertensi. Tujuan dietnya adalah mengusahakan status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan untuk prabedah, sehingga tersedia cadangan energi dan zat gizi untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka setelah bedah. Syarat diet di sini kita perhatikan menurut status gizinya, dikategorikan menjadi status gizi kurang, kita mulai dari 40 sampai 45 kalori per kilogram berat badan. Status gizi lebih minus 10 sampai dengan 25% kebutuhan energi normal. Status gizi normal, kebutuhan energi normal ditambah 15% AMB dikali faktor stres. Proteinnya biasanya status gizi kurang, adanya anemia atau rendahnya albumin, kita mulai dari 1,5 sampai 2. Status gizi baik dan lebih 0,8 sampai 1. Nah, lemak cukup 15 sampai 25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat juga cukup. Vitamin cukup, mineral juga cukup, dan diusahakan adalah makanan yang rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna sehingga tidak mengganggu proses pembedahan atau adanya operasi tertentu. Jenis indikasinya di sini ada yang prabedah darurat atau CITO dan prabedah terencana. Ini yang prabedah terencana terdiri dari prabedah minor dan prabedah mayor. Penyusunan menunya biasanya bahan makanan sehari dan nilai gizi kita bagi bahan makanannya menjadi bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, disesuaikan dengan diet yang disesuaikan dengan kemampuan pasien. Misalnya makanan lunak, saring, ataupun cair. Nah, ini cara memesannya, kodenya. Nah, selanjutnya adalah diet pasca bedah. Di sini gambaran umumnya biasanya jenis makanan yang diberikan pada pasien setelah menjalani pembedahan. Pengaturan makanannya sesudah pembedahan tergantung pada macam pembedahannya dan jenis penyakit pasien. Tujuannya adalah memberikan kebutuhan dasar, cairan, energi, dan protein,
mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi dan zat lain, dan memperbaiki keseimbangan dari elektrolit dan cairan. Jadi di sini mengupayakan status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan. Cara dietnya biasanya secara bertahap kita lakukan modifikasi makanan dari cair bentuknya saring, lunak hingga biasa. Pasca bedah kecil, di sini makanan diusahakan secepat mungkin kembali seperti biasa ataupun normal. Pasca bedah yang besar, makanan diberikan secara hati-hati disesuaikan dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Jadi kita selalu melihat respon ketika pasien itu sudah menerima makanan, lalu respon pencernaannya seperti apa? Adakah mual, adakah muntah, adakah diare tertentu dari makanan yang sudah diberikan pasca bedah. Ini jenis dietnya, ada bedah pasca bedah 1, 2, 3, dan 4. Pasca bedah 1 ini diberikan pada semua pasien pasca bedah yang sifatnya kecil ataupun besar. Biasanya cara memberikan makanannya, makanan diberikan adalah jenis air putih dulu, lalu cairan yang lain yang lebih berenergi seperti teh manis, tapi masuk golongan cairan jernih dan diberikan dalam waktu singkat karena sangat kurang gizi. Lalu nanti diberikan diet makanan yang bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi pasien. Pasca bedah 2, ini makanannya sudah berupa cair kental, biasanya sifatnya sari-sari buah, susu 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur, dan jumlah cairan yang diberikan sesuai kondisi pasien. Jadi disesuaikan apakah rutenya bisa oral atau enteral. Diberikan juga dalam waktu yang singkat karena zat gizinya masih kurang. Ya, sedangkan pasca bedah 3 ini diberikan pada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 2. Diberikan makanan saring ditambah susu plus biskuit. Cairannya kurang dari 2000 ml per hari. Bila perlu diberikan parenteral untuk menambah cairannya. Terus tidak boleh makanan dengan bumbu yang tajam, minuman yang mengandung karbon dioksida, dan diberikan makanan saring ini ditambah susu 1 gelas, gula pasir 20 gram di jam 4 dan biskuit 30 gram untuk snacknya di jam 10. Sedangkan pasca bedah 4 adalah diet yang dilakukan setelah pasien melakukan pasca bedah dan sudah mendapatkan diet pasca bedah 3, jadi peralihan dari pasca bedah 3. Pemberian makanannya diberikan makanan lunak. Kalau tadi pasca bedah 3 masih saring, ini sudah lunak. 3 kali makan ditambah 1 kali selingan. Bahan makanannya apabila bubur atau tim tidak habis, dapat digantikan makanan selingan berupa biskuit atau puding atau 1 gelas susu. Tidak boleh makanan berbumbu tajam dan minuman yang mengandung gas. Nah, ada yang disebut juga diet pasca bedah lewat pipa lambung. Di sini gambarannya, khususnya untuk pasien dengan kondisi koma, terbakar atau ada luka bakar, gangguan psikis, di mana makanan ini harus diberikan dalam bentuk enteral atau NGT. Biasanya kita berikan makanan cair kental penuh 1 kilokalori per mili atau 250 ml per 3 jam jika tidak tidur, dan diharapkan makanan dapat merangsang gerak peristaltik di lambung. Cara memesannya seperti itu. Bahan makanan yang dianjurkan biasanya kalau sumber karbohidrat kita bisa berikan jenis kentang, formula kentang atau gelatin, susu. Kalau proteinnya ada es krim, telur, ayam yang nantinya akan dibuat dalam bentuk formula cair. Lalu ada tambahan lemaknya dari margarin atau minyak atau mentega. Terus sayuran yang dibuat jus atau sari buah atau sari dari sayurannya, dan buah-buahan bisa dibuat dari sari buah atau buat jus. Terus diet pasca bedah lewat pipa jejunum biasanya masuknya lewat jejunostomi, feeding fistula. Nah, bentuknya juga cair yang tidak memerlukan pencernaan lambung dan tidak merangsang jejunum. Biasanya pemberian tetes demi tetes secara perlahan. Biasa bisa pakai makanan komersil atau formula rumah sakit. Ya, mungkin itu aja makanan prabedah dan pasca bedah yang bisa dipaparkan. Nanti akan ada tugas juga yang diberikan untuk kasus yang akan saya kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.